Shalom jemaat terkasih, bagaimana kabar saudara hari ini? Dimanapun saudara berada, saya berharap saudara dalam keadaan baik-baik saja. Selamat berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah, Jumat 12 Maret 2021. Mari bersama sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh bersyukur Tuhan untuk limpahan kasih dan karunia-Mu, sehingga kami boleh merasakan cinta kasih-Mu dengan kami bisa melihat orang-orang terkasih di sekitar kami. Ketika kami bisa merasakan setiap anggota tubuh kami, ketika kami masih bisa memberikan hembusan untuk tubuh kami. Kami bersyukur ya Bapa, bila saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan karena kami siap untuk mendengarkan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ada sebuah istilah yaitu pelangi sehabis hujan. Bahkan ada juga lagu yang liriknya mengatakan juga demikian, pelangi sehabis hujan. Seringkali pelangi sehabis hujan ini juga menjadi sebuah ibarat atau sebuah contoh mengenai kehidupan. Ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi berbagai masalah, pasti orang mengatakan, tenanglah, pasti akan selalu ada pelangi sehabis hujan. Maksudnya adalah pasti di tengah masa-masa kesulitan, kesukaran, dan penderitaan itu, di belakang nanti akan kita ketahui bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah bagi kita. Nah, saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Nah, saudara, dalam bacaan kita hari ini mengisahkan bagaimana dalam perikop Daniel yang ke-12 ini mengenai akhir zaman. Dikala itu Daniel memberitahukan bahwa akan ada pengujian yang dikatakan di sana, yang membuat mungkin hari-hari mereka menjadi tambah tidak baik gitu ya, karena mengingat bahwa kala itu bangsa Israel juga sedang mengalami penindasan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di bagian ini kita mengetahui bahwa Daniel mengingatkan di tengah berbagai masalah itu, tetaplah ingat akan janji Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah janji yang harus kita tetap pegang teguh. Makanya dikatakan di sana, tetapi orang-orang fasik itu tidak akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Maksudnya apa? Orang-orang yang memahaminya ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Ketika ia menghadapi persoalan atau mungkin ketika dalam masa pandemi ini, sebagai orang-orang yang memahami firman Tuhan, tentu ia akan berlaku bijaksana. Ia akan memahami peranan ia di tengah dunia ini. Ia tidak akan memikirkan dirinya sendiri, namun ia juga akan berupaya untuk menolong orang lain. Nah, saudara, menjadi menarik untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita. Mungkin ketika kita saat ini sedang hidup di tengah pandemi, kita hanya berfokus pada diri kita. Kita mengalami kesusahan. Padahal berkat Tuhan itu juga berlimpah, atau berkat Tuhan itu juga kita terima. Seringkali justru karena kita fokus kepada masalah, membuat kita menjadi tidak menyadari atas berkatnya Tuhan itu. Demikian pula sebaliknya, kita juga diajak untuk hidup secara bertanggung jawab dengan tetap beriman, memegang teguh iman kita. Kita diajak untuk hidup bersama. Artinya kita diajak untuk memahami setiap persoalan orang lain di tengah masa pandemi ini. Mungkin kita seringkali, kalau boleh jujur, bersikap egois dan mementingkan diri sendiri. Namun apakah kehidupan seperti itu yang Tuhan inginkan? Mari kita coba belajar untuk memahami kehidupan ini dengan mau memahami setiap peran.
yang dilakukan oleh orang lain. Nah, mengingat bahwa hari ini kita memasuki hari yang ke-21 di dalam 40 hari mengajak untuk kebaikan, ya saudara, hari ini saya mengajak saudara untuk bertukar peran. Mungkin yang sering kali di rumah jarang untuk bersih-bersih atau jarang untuk menyiapkan makan. Cobalah sesekali bertukar peran supaya kita lebih memahami setiap kesulitan-kesulitan dan dinamika dan proses orang lain. Hanya sementara saja supaya kita tahu bagaimana dinamikanya, supaya kita tidak asal memberikan penilaian, kita tidak asal meremehkan pekerjaannya, tapi ketika kita sudah mencoba, nah barulah di situ kita tahu bagaimana perasaannya. Jadi ketika kita menghadapi orang lain, ketika kita melihat pekerjaan orang lain, kita justru bisa lebih menghargai, mengapresiasi, sehingga orang lain menjadi lebih berdaya ketika melakukan tugasnya. Saya percaya setiap kita mampu untuk melakukan tugas ini ketika kita sudah berkomitmen dan percaya bahwa Tuhan akan menuntun dan memampukan kita. Mari saudara, kita kembali dalam doa kita. Tuhan, kami manusia yang rapuh ini kembali ke hadirat-Mu. Kami menyadari di tengah kehidupan bersama ini dengan sesama kami, keegoisan seringkali masih kami utamakan. Seringkali kami meremehkan permasalahan orang lain, pekerjaan orang lain, padahal kami senantiasa harusnya memancarkan kasih-Mu. Harusnya kami lebih bisa mengapresiasi kepada sesama kami. Sehingga ketika seseorang sedang mengalami permasalahan yang sedang ia alami, ia menjadi lebih berdaya untuk melanjutkan kehidupan. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berkehendak, biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang boleh kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Saudara, demikian renungan harian GKI Sangkrah 12 Maret 2021. Tetap semangat untuk menjalani kehidupan di tengah pandemi dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada supaya saudara dapat mengurangi angka penyebaran dan pandemi ini lekas usai. Selamat berjuang, selamat melakukan tantangan kebaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Saya berkomitmen untuk menghemat air. Saya Green Living, saya mengurangi penggunaan sampah plastik. Saya Green Living, saya mencabut colokan listrik jika tidak digunakan. Saya Green Living, saya tidak akan menyisakan makanan. Saya Green Living, saya mematikan lampu kamar jika tidak digunakan. Saya Green Living, berkomitmen untuk hemat energi. Kami sudah memulai. Sekarang giliran kalian untuk memulai.